jaga kebersihan kelas. Ada lagi? Apa lagi? Oh, ucapkan salam. Apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Oh, belajar dengan rajin. Kesepakatan kita hari ini banyak sekali ya. Nanti sama Bu Guru mau disiapkan gambarnya. Terus nanti kita tempelkan bersama di sini bergantian. Nah, tadi sudah disebutkan teman-temannya. Ya, yang ini tadi apa ya? Oh iya, siapa yang menempel budaya Ari? Oh iya, ini dibikinkan ya. Tempel sini ya. Oke. Setelah itu, ini apa kira-kira? Siapa yang mau nempel? Mbak Seri, oke. Tempel sini sayangku ya. Terus apa ya? Oh, Mbak Sofi. Apa Mbak Sofi tadi? Oh iya, menjaga kebersihan kelas. Ini pas beres ya, biar duduk sayangku ya, nggak kelihatan nanti. Duduk, oke. Apa ya? Saya sebentar ya. Sudah. Lah yang lain duduk manis. Siapa yang suka hati duduk manis? Oke, biar kelihatan. Nah, ini apa ya? Oke. Oke, siapa? Mas Rehan? Ya. Sini ya sayangku, bawa ke sini ya. Terus siapa yang suka hati duduk manis? Yuk kita baca sama-sama kesepakatan kita hari ini. Apa saja anak-anak? Oh iya, duduk manis sayangku. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Pinter. Apa lagi? Menikmati dengan teman. Mengucapkan salam. Sayang kepada teman
membersihkan kelas, budaya antri, mau berbagi dengan teman, membuang sampah pada tempatnya, sayang kepada teman, iya mengucapkan salam. Oke, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Semua tadi sudah setuju ya ini? Semua ada Mbak Alisa, Mas Fadil, Mbak Nuril, Mas Nino, Mas Rehan, Mas Asna, Mbak Serin, semuanya setuju. Mari keyakinan kelas yang kita buat bersama, kita patuhi bersama-sama. Biar apa anak? Biar tertib. Kelasnya menjadi apa? Bersih, apalagi nyaman. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita laksanakan bersama-sama. Anak-anak semua anak hebat, terima kasih sudah dulu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Mustaqil Atfal Sorong Harum beserta ibu-ibu guru, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita yang tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator dalam sebuah acara diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh ibu-ibu. Namun sebelumnya di sini saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Nama yaitu Ibu Murofikoh, asal sekolah TK Aisyah Mustaqil Atfal Sorong Harum, pendidikan S1BK, kemudian alamat Pojok Baru Blitar, dan beliau sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Tepuk tangan yang Baik ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini untuk mengawali acara kita, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah dengan harapan supaya acara kita nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Langsung saja untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi dari Ibu Murofikoh. Namun sebelumnya supaya menambah semangat kita beri tepuk semangat dulu untuk ibu-ibu semuanya biar tidak ngantuk. Oke? Siap apa? Siap. Tepuk semangat. Ha. Terima kasih. Monggo ibumu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Aisyah Mustaqil Atfal Sorong Harum, yang saya hormati Ibu Guru TK Aisyah Mustaqil Atfal Sorong Harum. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif sebagai tugas dari aksi nyata calon guru kuliah angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi waktu dan juga jadwal untuk kegiatan ini, dan tak lupa juga bagi guru terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman guru yang telah meluangkan waktu tenaganya untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini saya akan menyampaikan penerapan disiplin positif. Mungkin ibu-ibu bisa melihat kira-kira budaya positif itu apa.
seperti ini, yaitu sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, kira-kira yang baik atau tidak baik, Bu? Yang baik. Ya, itu contohnya apa saja budaya positif yang ada di lingkungan kita? Mengucapkan salam. Ada lagi? Senyum, sapa, sopan, santun. Juga itu ada sikap peduli, religius, hidup sehat dan disiplin. Itu sekilas yaitu tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu hafal profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman dan bertakwa. Mungkin kita bisa nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Itulah profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk memudahkan kita nanti bisa sering-sering bernyanyi bersama-sama gitu. Saya sendiri kadang juga tidak hafal. Bisa bersama anak-anakku. Oh iya, nanti diimplementasikan di kelas ya, belajar bersama anak-anak. Sebelumnya dimulai yaitu kita mengenal standar nasional pendidikan. Kalau tadi kita membahas tentang budaya positif yaitu lingkungan yang positif, menurut standar nasional pendidikan sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada anak, agar pembelajaran yang diselenggarakannya bisa belajar secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minat anak. Untuk mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kita umpamakan gini Bu, kita itu ada A, misalkan Bu Mela sama Bu Indah. Bu Mela itu mengepalkan tangan dan Bu Enda itu merayu Bu Mela. Diibaratkan Bu Mela itu membawa sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira Bu Mela nanti ketika Bu Indah merayu dengan segala macam cara, kira-kira Bu Mela mau membuka tangan apa enggak Bu Mela? Kalau itu menurutnya ini yang sesuatu yang sangat berharga bagi jenengan. Ya, Dibuka apa betul? betul. Tidak. Dijawab tidak boleh, dijawab iya juga boleh. Ketika dijawab tidak, alasannya apa kira-kira Bu Mela? Berharga. Ya. Ya, karena sangat berharga. Kalau dijawab iya, kira-kira apa? Berbagi. Ya, karena memang dari diri kita memang ingin sedikit dibagikan apa yang kita yang berharga itu memang ingin dikasih tahu. Jadi intinya kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi sesuatu itu harusnya dikasihkan, disampaikan atau tidak itu yang terbaik adalah dari dorongan diri sendiri, bukan karena misalkan tadi kan karena dirayu Bunda, oh tak kasihkan mergo Bunda sakit winter rayu. Jadi memang dibuka atau tidak, nah, itu tergantung kontrol diri sendiri. Terus di sini menurut Dr. William Fraser dalam kontrol teori kontrolnya yaitu beberapa miskonsepsi tentang posisi kontrol, yaitu
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk melakukan walaupun tampaknya sedang mengontrol perilaku murid. Jadi miskonsepsi bahwa kita itu selama ini mikirnya bahwa kita itu bisa kontrol murid, padahal murid itu tidak bisa dikontrol kalau memang dia tidak merelakan sendiri dirinya ingin dikuasai oleh kita, gitu ya. Miskonsepsi yang kedua yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut kita selama ini apa yang kita jadikan penguatan itu bermanfaat, tapi kan sebenarnya pada dasarnya segala sesuatu itu tergantung dari murid itu sendiri. Apakah penguatan yang kita berikan itu bisa diterima oleh murid? Murid mau merelakan bahwa dia menerima penguatan dari kita. Jadi ternyata selama ini pemikiran saya pun juga masih salah. Selanjutnya, kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita berpikir bahwa dengan kita mengkritik orang itu akan mengubah karakter seseorang, tapi kan ternyata seperti itu kan betul. Jadi kemungkinan malah tidak diterima kritik kita. Selanjutnya, bahwa kritik membuat orang bersalah di sini mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi kritikan tadi membuat malah identitas anak menjadi gagal. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa itu selama ini kita kan sebagai guru punya hak untuk memaksa murid. Itu betul atau betul? Jadi kalau pemikiran kita masih seperti ini, kemungkinan nanti ke depan kita bisa belajar sama-sama untuk menghindari memaksa anak. Jadi kira-kira kalau pembelajaran kita bisa nggak anak harus mengerjakan sesuai dengan perintah kita tanpa kita memberi pilihan? Tidak. Jadi kita harus memberi banyak pilihan agar anak tidak merasa dipaksa untuk mengerjakan sesuatu. Adapun kata disiplin, selama ini kalau kita ada kata disiplin, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan disiplin kita di sekolah selama ini. Jadi kita refleksi, merefleksi bersama-sama apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah sesuai. Selain itu kita juga merefleksi diri kita. Selama ini bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari diri kita sendiri, atau ada paksaan dari luar, ataupun juga ada iming-iming penghargaan seperti itu? Adapun tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah yaitu menanamkan motivasi. Yang ketiga yaitu pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi dari dalam atau intrinsik yang terdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi kalau kita merasa disiplin, anak-anak itu kalau kita berusaha, anak itu melakukan sesuatu atas kesadaran diri sendiri, bukan karena takut dihukum atau bukan karena iming-iming dari hadiah. Berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Tiga. Adapun makna disiplin yaitu tadi yang terbayang di kita tentang tata tertib, teratur, kepatuhan, dan juga peraturan yang harus dipatuhi.
Adapun sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Yang motivasi intrinsik tadi apa Bu? Dari diri Sendiri. bisa. Kalau yang dari luar tadi apa contohnya Bu? Takut hukuman dan juga Hadiah. hadiah. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan membacakan standar pendidikan nasional sama. Isinya nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di dalam standar pendidikan nasional, beberapa institusi organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Adapun motivasi, jadi tadi kita membahas tentang disiplin. Sekarang dilanjut dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu berperilaku tentu ada motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat sesuatu itu karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kayak aku apa jenenge sewegem mlebu terus sama Bu Fitri dikasih bonus 1 kali gaji penuh. Seperti itu contoh imbalan atau penghargaan. Tapi yang terbaik tadi kan kita harus motivasi dari diri sendiri. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini kita berbuat sesuatu itu memang kita meyakini bahwa ini memang harus saya lakukan tanpa embel-embel takut dihukum dan juga tanpa embel-embel adanya hadiah atau penghargaan. Yang keempat, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai, maka orang itu dengan ini akan bertanya akan menjadi apa ya saya nanti kalau seperti ini. Apabila kita berbuat seperti ini akan seperti apa? Kalau kita tidak berbuat seperti ini kita akan seperti apa? Selanjutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Adapun program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi selama ini saya sendiri menyadari untuk mendisiplinkan anak itu kita masih pakai hukuman dan juga pakai konsekuensi. Tapi tentunya yang terbaik itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan mendisiplinkan tanpa hukuman ataupun penghargaan, tapi atas dasar kesadaran anak sendiri yang disepakati bahwa mereka ingin berubah. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi yang selanjutnya akan dijelaskan.
Dan ini untuk mendiskusikan yaitu ada konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kalau hukuman itu termasuk identitas gagal, sedangkan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Karena apa? Dengan restitusi itu anak ada pilihan karena mereka ketika berbuat salah, dia yakin bahwa dia itu berbuat salah dan dia paham kalau sudah salah itu harusnya bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka sendiri yang akan memilih caranya bagaimana dia memperbaiki kesalahan tersebut. Sedangkan hukuman atau konsekuensi ini ada beberapa pertanyaan di buku. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Jadi gini maksudnya, anak-anak kan membuat coretan. Setelah itu dia sadar bahwa aku salah. Terus anak itu membersihkan sendiri mejanya itu. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan tas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika dia kayak temannya dicoret-coret, tapi dia tanggung jawab pengganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Dia nggak sengaja nyenggol. Terus ya. Kira-kira ibu-ibu nilai konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Adapun ini untuk penghargaan ibu. Ternyata penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek maupun jangka panjang itu banyak sekali. Yang pertama yaitu penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin kalau jangkanya pendek masih efektif, kalau jangka panjang kurang efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, pasti anak itu akan mengharapkan besok berkoleknya seperti itu. Dan jika kita tidak mendapatkan penghargaan, misalkan ada suatu lomba, ada satu anak yang dapat penghargaan tentu anak yang lain itu kira-kira ingin membuat itu juga merupakan pengaruh dari pemberian penghargaan. Selain itu, penghargaan itu tidak efektif karena segala sesuatu itu dia mengerjakan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Penghargaan itu merusak hubungan. Misalkan di kelas ada juara 1, ketika ada anak yang lain tidak mendapatkan juara 1, kira-kira perasaannya senang atau tidak senang? Sedih. Tidak senang. Ada kemungkinan juga dia itu malah ada rasa bagaimana gitu dengan yang dapat juara karena mereka menginginkan yang itu semua. Terus penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi misalkan contohnya suatu pekerjaan, ini tolong kerjakan dengan baik. Nanti akan saya beri bonus. Dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh ketika mendapat bonus. Nah, suatu saat ketika pekerjaan itu tidak dikasih bonus, pokok tak garap, orangnya bonus akan seperti itu. Jadi ternyata penghargaan itu pengaruhnya sangat besar. Penghargaan itu mematikan kreativitas karena apa? Yang penting dapat sesuatu, tidak berusaha api dari diri sendiri. Penghargaan itu sendiri ternyata menghukum. Jadi ternyata penghargaan itu berarti juga menghukum karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya seperti mereka tadi, mereka mendapatkan yang kedua akan merasa paling dihukum. Jadi yang ranking 1 itu yang dapat penghargaan, yang kedua merasa dihukum. Selanjutnya yaitu untuk motivasi dalam diri sendiri, yaitu seseorang anak untuk pertama kali menggabungkan huruf. Ini contohnya, ketika anak menggabungkan huruf, dia itu bisa, dia itu berbinar-binar merasa senang dan merasa puas. Akhirnya anak itu besoknya ingin menghubungkan huruf-huruf tadi menjadi satu kalimat. Kira-kira itu motivasi dalam diri sendiri atau karena diperintah ibu? Dia punya inisiatif sendiri untuk menata huruf dan dia merasa senang. Itu
berasal dari diri sendiri atau dari luar? Diri. Ya, ini yang meneruskan restitusi, yaitu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selain itu, restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain, yaitu restitusi bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan restitusi anak itu tidak merasa menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, karena untuk memperbaiki kesalahan itu sesuai dengan harapan murid, bukan perintah dari guru. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Juga fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dan juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sedangkan ketika anak melanggar disiplin, tentu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini juga sama dengan 5 kebutuhan dasar anak. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Kira-kira ibu-ibu kalau ada anak yang nggak mau lepas dari orang tuanya ketika sekolah itu, kira-kira merupakan kebutuhan apa, Bu? Penguasaan atau kasih sayang? Kasih sayang. Dia pengen nempel, pengen dipeluk, pengen sayang gurunya. Terus ada lagi anak yang dia itu inginnya bebas, tidak diatur, ingin melakukan sesuatu. Kira-kira kebutuhan apa, Bu, yang dibutuhkan anak tersebut? Kebebasan. Terus ada 5 posisi kontrol, yaitu yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi hukuman itu bisa fisik atau verbal. Verbal itu berarti mungkin dengan dibentak atau berkata kasar. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya guru lebih lembut, ya. Tapi anak akan merasa apa? Merasa bersalah ketika setelah mendengarkan nasihat dari gurunya. Jadi selama ini saya sendiri menyadari saya itu masih sebagai penghukum dan juga membuat merasa bersalah. Justru yang sering malah membuat merasa bersalah itu menurut saya. Yaitu lanjutnya sebagai pemantau. Kontrol sebagai pemantau yaitu memantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang terakhir, manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira ibu-ibu dari 5 posisi kontrol itu yang sesuai untuk guru yang mana, Bu? Manajer. Yang manajer. Yang selanjutnya yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi. Menurut Diana Gursen dalam bukunya Restitution, yaitu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua
dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi dari tindakannya anak, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu contohnya ketika ada anak bertengkar, itu ditanya lagi, tadi yang betul ya yang bertengkar Mas Rehan atau Mas Aska seperti itu. Jadi kalau anaknya jawab iya, itu termasuk kita menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan ditanya, apakah bertengkar itu betul? Anaknya kira-kira jawab bagaimana? Bertengkar itu betul atau tidak? Ketika menjawab tidak, itu sudah termasuk menstabilkan identitas. Itu ditanya lagi, kalau bertengkar itu salah, kira-kira bagaimana seharusnya? Dengan teman tidak bertengkar. Kalau yang betul tidak bertengkar dengan teman, apa yang akan dilakukan? Itu namanya untuk menanyakan keyakinan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi menggunakan segitiga restitusi. Dan dalam standar nasional pendidikan, penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kira-kira ibu-ibu mungkin setelah apa yang saya paparkan tadi, untuk menerapkan budaya positif anak dengan posisi kontrol apa Bu? Dengan 5 posisi kontrol tadi sebagai manajer. Sedangkan untuk memperbaiki kesalahan kita dengan menggunakan restitusi. Mungkin itu ibu-ibu dari saya, dari awal hingga akhir apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan di kelas kita masing-masing. Dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Murafikoh berkaitan dengan penerapan disiplin positif. Semoga kita semuanya bisa mengaplikasikannya di sekolah, di kelas kita masing-masing, dan semoga bermanfaat. Dari saya apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Serahkan, siapa yang tadi bermain bola? Saya. Kenapa kok masanya dari tadi diam saja dan menunggu? Takut dimarahi. Tidak apa-apa, melakukan kesalahan itu wajar. Tentu ada alasannya. Kenapa masukkan tadi? Mau buru-buru mau main di luar. Waktunya istirahat ya. Tindakan Mas Rehan sudah benar ketika istirahat bermain di luar. Tapi apa Mas Rehan tahu keyakinan apa yang telah dilanggar Mas Rehan? Mengembalikan mainan pada tempatnya itu penting atau tidak? Penting. Kalau penting, apa yang akan dilakukan oleh Mas Rehan? Mengembalikan pada tempatnya. Bagus, kalau sudah tahu, setelah bermain mengembalikan mainan pada tempatnya. Nah, sekarang Mas Rehan boleh main di luar kelas. Kenapa kok nunduk saja dari tadi? Takut dimarahin Bu Guru. Kenapa Bu Guru marah? Oh, Mbak Alisa tadi memakai sandal ya? Ya Bu Guru. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Namun, kalau berbuat salah pasti ada alasannya. Memangnya, kenapa Mbak Alisa tadi tidak memakai sepatu? Tindakan Mbak Alisa sudah benar karena takut terlambat. Tapi apakah Mbak Alisa tahu sekolah memakai sandal itu melanggar keyakinan kelas? Ya Bu Guru melanggar. Keyakinan apa kira-kira Mbak Alisa? Ke sekolah memakai sepatu. Betul sekali Mbak Alisa. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan oleh Mbak Alisa? Saya akan mengganti sepatu di tempat sepatu. Sepatu siap dipakai. Pinter, betul sekali. Kalau begitu terima kasih ya. Sekarang Mbak Alisa boleh masuk kelas bersama teman-teman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan. Saya dari TK Abbas Lorong Garum. Saya merasa senang karena tidak dihukum karena saya tidak mengembalikan mainan ke tempatnya. Saya hanya disuruh memperbaiki kesalahan saya. Makasih Bu Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mbak Alisa. Saya dari TK Abba Selera. Saya senang sekali tidak dihukum Bu Guru waktu saya tidak memakai sepatu. Tapi saya disuruh memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Umu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kawan demi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Fitriah SPD, Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Selorok Garum. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Umu Rofiko SPD tentang budaya positif ini sangat bermanfaat sekali di pendidikan anak usia dini, khususnya di lembaga kami. Karena untuk menerapkan disiplin pada murid biasanya berdasarkan motivasi ekstrinsik, dan sebagai guru, tugasnya membersamai murid untuk menumbuhkan motivasi diri dalam diri anak atau secara intrinsik. Dan sebagai pendidik, bisa lebih memahami posisi kontrol guru terhadap murid. Dan harapan kami dengan diseminasi ini, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan budaya positif untuk meningkatkan disiplin di lembaga TK Aisyah Bustanul Atfal Selorok Garum ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman membuat keyakinan kelas dilaksanakan bersama-sama. Saya merasa senang karena dengan keyakinan kelas